teman-teman tahu kalau misalnya karena kedokteran itu ada klinik dan preklinik. Ada bagusnya di preklinik itu kalian explore banyak hal, entah itu passionnya kalian, keluar dari zona nyaman. Walaupun semua hal itu bisa dikatakan prestasi, tapi coba bikin satu goals kalian selama FK itu emang cuma mau belajar aja. Betul. Hai teman-teman online semuanya, perkenalkan aku Asilia dan temanku Dan aku Tiara. selamat datang di podcast Meditasi Medical Talk Asik. Jadi hari ini kita akan memulai podcast yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan umum nih yang ada di isi kepala teman-teman FK semuanya. Nah, pertanyaannya tentang apa? Nanti kita akan bahas mengenai masalah-masalah umum mahasiswa Fakultas Kedokteran. Iya teman-teman, banyak nih yang masih bingung apakah mahasiswa FK harus atau bisa berprestasi di tengah kesibukan akademiknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita saksikan podcast meditasi kita dengan topik Apakah mahasiswa FK harus berprestasi? Podcast hari ini kita ditemani oleh narasumber cantik kita dan berprestasi ada Kak Nurul Makfira. Halo Kak Fira, selamat Hai. pagi. Pagi. Mungkin Kak Fira boleh sapa-sapa dulu teman-teman online kita. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kak Fira sendiri apa kabar nih Kak Fira? Ya baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Baik. Kak Fira sekarang kesibukannya apa Kak? Sekarang kesibukannya lagi sibuk pembukuan, sama kemarin karena sempat ada senggang-senggang sedikit, aku ikut-ikut lomba gitu-gitu Wah, kalau boleh tahu lomba-lomba apa nih Kak? yang sudah diikuti. Iya. Kemarin sempat ikut Mawapres, terus kemarin pas seminar hasil dan juga skripsi aku sempat ikut lomba debat karena aku suka debat juga kan. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, narasumber cantik kita hari ini merupakan mahasiswa berprestasi ya, perwakilan dari Universitas Hairun di wilayah 12, wilayah Maluku Utara teman-teman semuanya. Jadi benar-benar kita hari ini didatangkan oleh tamu yang sangat luar biasa, yang sangat bisa memberikan kita semua motivasi, bisa memberikan kita semua tip and tricks mungkin nanti untuk kita bisa mengikuti jejak beliau. Oke. Mungkin langsung saja, menurut Kak Fira sendiri nih, apa sih pandangan Kak Fira tentang berprestasi? Menurutku semua orang itu punya definisi berprestasinya masing-masing. Tapi pada intinya berprestasi itu tidak harus berupa trofi, tidak harus berupa piala, tidak harus berupa sertifikat. Tapi segala hal yang kalian sudah lakukan dengan bekerja, belajar, terus membuahkan hasil seperti apa yang kalian ekspektasikan, sebenarnya itu masuk dalam berprestasi sih. Cuman kadang orang-orang itu terlalu menyempitkan kata prestasi. Oh, kalau mau dibilang berprestasi harus punya piala ini. Sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya kamu sudah kerja keras, kalau misalnya kamu sudah belajar dengan baik, terus nanti kamu dapat nilai OSCE-nya atau nilai CBT-nya itu bagus, itu sebenarnya prestasi juga kayak gitu. Sebenarnya luas sih prestasi itu. Jadi nggak harus diukur dengan trofi, Betul. piala, piagam dan sertifikat ya. Betul. Kayak gitu sih. Pada dunia pendidikan kedokteran, kita sebagai mahasiswa kedokteran itu diharapkan untuk mencapai berbagai standar agar dapat membantu kita ke depannya. Menurut Kak Fira, apakah ada standar tertentu yang harus dicapai oleh mahasiswa FK selama perkuliahan? Kalau ini mestinya standar apa? Standar Prestasinya. prestasinya ya. Menurutku standar prestasi sebagai anak FK itu sebenarnya enggak ada. Karena kembali lagi kita mau jadi dokter, jadi merupakan itu prestasi yang sangat besar kan. Kamu belajar terus dapat OSCE yang bagus, kamu belajar terus dapat CBT yang bagus, kamu belajar terus bisa lulus dengan gelar dokter, itu sebenarnya sudah prestasi. Bahkan kamu lulus kedokteran saja sebenarnya sudah prestasi. Ya, betul. Iya kan? Jadi sebenarnya standar prestasi di sebagai mahasiswa kedokteran itu sebenarnya enggak ada. Cuman
ada bagusnya setelah masa preklinik kan kita tahu kan, teman-teman tahu kalau misalnya karena kedokteran itu ada klinik dan preklinik. Ada bagusnya di preklinik itu kalian explore banyak hal, entah itu passionnya kalian, keluar dari zona nyaman. Walaupun semua hal itu bisa dikatakan prestasi, tapi coba bikin satu goals kalian selama FK itu emang cuma mau belajar aja. Betul. Iya, betul. Jadi kayak harus bisa mengeksplor. Jadi sebenarnya nggak ada standar. Be yourself, tetap pakai stylenya kalian. Karena kebanyakan yang aku lihat selama aku preklinik itu, teman-temanku itu selalu mau terlihat seperti si A. Aku juga dulu seperti itu. Jadi kayak aku dulu ada panutan juga cutting di atas yang aku pengen jadi seperti beliau. Cuman ternyata aku nggak bisa ikuti, dan memang setiap orang kan berbeda-beda. Akhirnya apa? Akhirnya kita insecure, akhirnya kita depresi, merasa kita tuh nggak useless gitu jadi manusia. Tapi sampai pada akhirnya aku tuh bisa kenali diriku, oh ternyata aku tuh punya minat dan aku tuh punya potensi, bukan di akademik, ada di hal lain. Berarti aku harus kembangkan di hal lain. Jadi berani jadi unik di antara semua orang itu sebenarnya kuncinya sih. Jadi nggak harus aku harus berprestasi di akademik, nggak harus. Kamu sukanya apa, ikuti aja passionnya lagi di mana kayak gitu. Mungkin itu standar Kafira. Jadi yang ingin kita tanyain di sini kayak kalau standar prestasi menurut Kafira nih. Oh, menurut aku ya. Menurut Kafira nih. Kemana nih arahnya nih? Standar prestasi menurut aku kalau bisa, aku tuh misal sebenarnya kalau bisa ke akademik, kalau bisa. Kenapa? Karena karena banyak dari kita ketika masuk ke dunia perkuliahan masih belum mengenali jati diri, kan belum tahu passionnya kita di mana. Jadi kayaknya untuk ikuti passion itu kayaknya mungkin nanti semester 2 atau semester 3 baru tahu, oh passion saya nih ternyata di sini nih. Sambil kita lihat passionnya kita di mana, kita explore, kita ikuti semua kegiatan, kita ikuti semua lomba-lomba sambil kita lihat, oh evaluasi, ada bagusnya, lebih bagus berprestasi di akademik. Kenapa? Apalagi khususnya anak FK ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu fokus ke akademik, itu nanti bakal ada timbal baliknya ke profesi kita gitu. Tapi aku bukan bilang kalau misalnya non akademik itu tidak membuahkan hasil. Membuahkan hasil, cuman kalau akademik itu orang bilang kayak sekali berlayar 2 pulau terlewati kayak gitu. Yeah. Nah, jadi sambil kita izin nih untuk ikut lomba akademik, kita otomatis absen dong dari kelas, betul, ya kan? Betul. Anak Evo kalau absen 1 hari aja kayaknya 1 susah. jam saja kayaknya kehilangan banyak materi ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita akademik terbantu karena banyak yang bisa kita dapat yang sebenarnya di luar daripada kelas itu kita bisa dapat di akademik, terus skillnya kita semakin terlatih kayak gitu. Nah makanya aku lebih sarankan prestasinya di akademik aja sih. Tapi kalau ada di non akademik lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi sekalian ya Kak, sekalian kita izin walaupun kita tidak ikut materi di kelas, kita juga tetap belajar di luar begitu. Walaupun kita juga lomba sebenarnya. Betul. Bagus nih teman-teman, motivasi dari Kafira itu sudah ada satu motivasi nih buat teman-teman semuanya. Gimana buat teman-teman yang ingin ikut lomba tapi tidak ingin ketinggalan materi, terutama buat teman-teman FK. Nah, tadi kan Kafira bilang tentang ikut lomba sesuai dengan passion ataupun passion atau minat pribadi dari Kafira sendiri. Nah, menurut Kafira ada nggak sih perbedaan kayak kan ada nih kayak teman-teman mungkin yang ikut lomba tapi kayak karena paksaan dari pihak ABCD ya kan, terus tapi bukan minatnya begitu. Nah, menurut Kafira sendiri bagaimana tanggapan Kafira tentang itu? Adakah perbedaan, mungkin perbedaan pressure-nya atau bagaimana tanggapan dari Kafira akan hal itu? Menurutku perbedaannya pasti ada lah, ya kan, antara passion sama pressure dari orang-orang. Sebenarnya di sini ada 2 skenario. Yang pertama, kalaupun dia tuh tekanannya dari internal, pressure-nya dari internal, kita lihat dulu itu sesuai passion-nya atau enggak. Tapi biasanya
Kalau tekanan internal itu pasti sesuai passionnya, cuman dia ndak lihat. Karena kadang kupu-kupu itu sulit nggak sih melihat sayapnya sendiri? Iya betul. Iya kan? betul sih, ya. Jadi kita sulit untuk lihat our color. Jadi Iya. selalu orang yang lihat kita. Sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa. Orang menilai. Ya, orang yang menilai kita. Jadi menurutku sebenarnya bukan pressure sih, cuman kita aja yang nggak tahu kalau sebenarnya kita bisa. Jadi kalau misalnya ditunjuk dari misalnya perwakilan ikut lomba akademik misalnya, pressure dari misalnya ditunjuk dari dipercayakan oleh dokter. Sebenarnya walaupun itu sebenarnya bukan passionnya kita, tapi sebenarnya kita bisa. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman untuk pressure yang dari luar yang kita belum pernah ikut di situ, itu mungkin pressure-nya itu harus belajar lebih, harus luangkan waktu lebih banyak lagi. Terus kalau misalnya yang sesuai passionnya kita itu, kalau aku ya, kalau yang sesuai passion, kalau kamu kalau yang sesuai passion itu jatuhnya tuh jadi kayak have fun. Iya. Jadi fun fact, aku tuh sebenarnya ikut lomba debat itu untuk hiburan. Wah. Jadi Lomba. jadi Tapi hiburan guys. Jadi jadi sebenarnya aku tuh ikut lomba debat itu ketika aku lagi mumet sama perkuliahan. Aku lagi capek sama, kan tiap hari kita bahas tentang penyakit ya kan, betul. organisasi Relate sih. penyakit, kayak tiap hari tuh pasti topiknya tentang penyakit, kayak duh mumet banget pembahasannya kedokteran terus. Jadi akhirnya dikala aku lagi mumet kayak kemarin, aku tuh lagi mumet sama sama skripsian. Dikala lagi mumet, aku tuh pasti stress release-nya itu ke passionku. Karena aku passionnya di debat, Masuklah ke situ. ya masuklah, dan debat itu punya lomba, jadi aku masuk ke situ. Jadi kalau aku di debat itu sebenarnya aku have fun karena aku bisa berbicara banyak topik. Nah, maksud aku kayak gitu. Kalau misalnya kamu kerjakan sesuatu yang dengan passion kamu, mau kamu secapek apapun, pasti kamu bakal lakuin sesuai have fun. Karena itu kamu suka, kamu jadikan stress release. Tapi berbeda kalau misalnya kita bicara tentang pressure dari luar yang kita sama sekali belum pernah masuk di dunia itu misalnya. Nah, pasti insecure-nya ada dulu. Tapi poin plusnya adalah setidaknya kita punya pengalaman. Dan kita keluar dari zona nyaman kita. Iya betul. Aku tuh kemarin tuh sempat kayak gitu, tahun kemarin aku tuh insecure sekali masalah akademik sebenarnya. Kemarin aku dipaksa sama teman-temanku untuk ikut MTO yang kalian terima kasih sudah melaksanakan MTO. Aku tuh dipaksa H-1 untuk ikut di MTO di blok yang aku bener-bener sebenarnya nggak suka. Insecure di situ. Insecure dan sebenarnya jarang masuk kelasnya karena waktu itu aku lomba. aku sibuk lomba ya, itu. guys. Aku ingat sekali itu blok muskulo. Aku blok muskulo itu nggak anjlok banget sih, cuman bener-bener nilai pas-pasan. Aku juga nggak paham gimana materinya. Akhirnya kemarin tuh disuruh sama temanku karena harus kan ikut, jadi mau nggak mau harus. Itu sebenarnya pressure banget sih, sampai aku nangis. Cuman bagusnya adalah yang kayak aku bilang tadi, yang tadinya aku nggak tahu apa-apa, karena aku ikut lomba akademik itu, Jadi mau belajar. jadi mau belajar dan tahu, ternyata asik juga ya, betul. gitu. Dan outputnya itu kan kemarin kan alhamdulillah aku sama timku menang. Iya kan, menang. Aku akhirnya evaluasi di kamar, ternyata Vira bisa juga ya akademik kayak gitu. Ternyata walaupun sambil nangis, soka, Yang penting nangis dulu. nangis dulu enggak apa-apa. Ya, walaupun sambil nangis, ngeluh-ngeluh sama teman-teman, baca sana sini karena aku bener-bener nggak tahu tentang muskulo. Tapi poin plusnya adalah ternyata bisa juga, dan aku diskusi sama teman-temanku, jadi akhirnya tahu beberapa penyakit yang dulunya aku nggak tahu. Jadi poin plusnya di situ, walaupun pressure-nya banyak dari luar, tapi aku yakin pasti bakal kepake di suatu hari. Dan kalau misalnya kamu lakuin sekuat tenaga, do your best, pada saat hasilnya kamu pasti kayak ternyata kita bisa juga ya, ternyata terlewati juga ya, kayak gitu. Itu teman-teman, tadi Kak Vira sudah berapa pertanyaan kita, Kak Vira sudah kasih banyak sekali motivasi. Jadi memang kita mau ikut ajang lomba atau mau jadi berprestasi sesuai dengan passion kita ataupun dari dorongan orang lain tuh ada semua hal positifnya. Jadi
walaupun sambil nangis, walaupun sambil mengeluh, tapi kita harus yakin kalau kita sudah ditunjuk kita bisa. Jadi buktikan dulu sesuai dengan kemampuan kita sendiri gitu. Menurut Kak Fira nih, apakah ada keterkaitan antara peran prestasi akademik dalam membentuk suatu dokter yang berkualitas di masa depan? Keterkaitan ya. Iya. Menurut aku pastinya ada, yang kayak aku bilang tadi. Either itu prestasi akademik atau non akademik pasti punya keterkaitan dengan kualitas seorang dokter di masa depan. Kayak misal nih, kalau akademik sudah pasti lah ya, karena lomba-lomba olimpiade kedokteran atau lomba-lomba kayak MTO kalian kemarin itu kan membantu skill, merefresh kembali, mengevaluasi lagi, jadi pasti ada di akhirnya kualitasnya. Kalau misalnya dia sesuai passion, yang kayak ini yang kalau aku rasain ya, dari perspektif aku itu misalnya kalau debat itu walaupun di kedokteran kita nggak debat, tapi di kedokteran ilmu debatku itu berguna apa? Confidentku itu berguna sekali. Jadi kalau tampil kan kita banyak tuh tutor, terus teman-teman banyak tampil, apalagi sekarang ada Soka kan. Jadi kayak confidentnya itu terpakainya tuh di situ, percaya dirinya di situ, terus rasa public speaking, belajar public speakingnya dari debat juga. Bagaimana cara memperhatikan audiens, kapan kita harus bawaannya santai, kapan kita harus bawaannya formal, itu aku dapatnya dari debat juga. Berpikir kritisnya debat itu terpakai banget pada saat kalian tutor untuk cari poin-poin pertanyaan, terpakainya pada saat nyusun patomekanisme, bagaimana caranya dia bisa nyambung kan, misalnya faktor resiko merokok kayak gitu-gitu, harus bisa nyambung ke patomekanisme penyakit tertentu. Nah itu aku dapatnya dari debat. Jadi sebenarnya prestasi di akademik ataupun non akademik itu pasti pada akhirnya punya mempengaruhi kualitas dari si dokternya itu. Pun kalau misalnya teman-teman tuh punya prestasi kayak olahraga, itu juga pasti bakal terpakai. Terpakainya apa? Ketika ini aku sebenarnya dapat dari satu dokter yang ngajar di kita. Jadi tuh beliau tuh bilang kayak gini, dokter kalau nggak punya hobi, hidupnya tuh hampa. Karena kedokteran itu kita bakal belajar seumur hidup. Iya kan? Iya, betul. Penyakit itu pasti bakal terupdate setiap hari. Kita harus dituntut untuk baca jurnal. Apalagi kalian kemarin sudah belajar kan EBM kalau nggak salah, iya kan? Untuk evidence based medicine harus menelaah jurnal-jurnal yang setiap tahunnya itu bakal terupdate terus menerus. Belum lagi masalah obat-obatnya, iya kan? Nah, karena setiap tahunnya kedokteran itu terupdate, makanya kita walaupun selesai klinik bakal terus belajar, bakal dituntut untuk terus baca buku, buka jurnal. Kalau misalnya kita nggak punya hobi, apapun itu, nggak harus yang berprestasi ya, olahraga kah, main tenis, bersepeda, pun main game aja, itu sebenarnya mempengaruhi kualitas kita, karena itu bisa jadi stress release-nya kita. Fun fact, beliau itu adalah dokter besar. Beliau itu sebenarnya kalian tahu sih, dia tuh lulusan Jepang beliau. Beliau tuh, dan fun fact-nya beliau kalau stress release-nya kemana? Stress release-nya itu ke game. Jadi dia kalau lagi mumet di kedokteran dia main game. Jadi kayak gitu. Jadi harus anak kedokteran itu harus punya hobi, apapun itu, nggak harus berprestasi, untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi nggak stres berurusan sama jurnal ataupun apapun itu. Benar sih, memang kalau kita mau kalau pertanyaannya memang mau membentuk kualitas dokter yang baik di masa depan, ya kita harus menciptakan diri kita nih yang sebagai acuan untuk masa depan, dokter masa depan, untuk lihat diri kita sendiri, gimana kita menanggapi stresnya kita, cara itu tadi stress release-nya kita bagaimana, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Nah, kayak
kalau kita mau untuk Menghilangkan stres gitu ya bisa. iya, jadi Kayak nggak cari harus hobinya semuanya gitu. nggak harus semuanya akan akademik, dunia kedokteran dan segala macam, karena memang capek ya Kak ya. Iya, Capek sekali. Kalau mau diikutin capek Iya, kita. karena dokter tetap manusia. Bisa dikatakan begitu. Dokter tetap manusia, mahasiswa pun juga tetap manusia. Jadi kita masih harus butuh healing ya, healing. Betul. Oke. Kayak gitu. Jadi balik lagi tekanan di mahasiswa Fakultas Kedokteran itu yang memang ada, nyata ada, dan bagaimana caranya kita menanggapi itu. Nah, untuk kan dari tadi kita berbicara tentang mahasiswa berprestasi nih. Nah, karena tekanan di mahasiswa Fakultas Kedokteran itu memang ada, dan aku pengen tahu nih dari Kak Fira sendiri, ada nggak sih kayak tekanan menjadi mahasiswa, kan sekarang nih Kak Fira sudah dinobatkan nih sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Hairun nih. Makasih. Ada nggak sih tekanan yang sampai bisa mempengaruhi Kak Fira sendiri nih? Mungkin pengaruh tentang kesehatan mentalnya Kak Fira akan menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Tekanan pastinya ada ya teman-teman, pasti ada. Semakin tinggi kita, semakin kencang anginnya, Ya. pasti. Hukum alam. Hukum alam itu hukum alam. Kalau nggak mau angin kencang di bawah, tapi ya kayak Nggak gitu, jadi apa-apa nggak gitu. jadi apa-apa. Jadi harus pasti ada tekanannya pasti. Tapi menurutku tekanannya itu kembali lagi sama kita pribadi masing-masing. Gimana mindset teman-teman di sini? Karena kalau aku pribadi bohong kalau misalnya selama aku berproses di preklinik, bohong rasanya kalau aku nggak pernah nangis, bohong. Apalagi masalah yang kayak berprestasi itu bohong. Karena bahkan sampai sekarang pun, tapi ada hal baiknya sebenarnya. Sampai sekarang pun bahkan aku tuh masih ngerasa kayak gini loh. Orang yang berprestasi itu dia punya stigma di masyarakat bahwa dia bakal selalu memberikan hasil yang baik. Ya. Oh, iya. Kita akan selalu diberikan standarisasi oleh masyarakat bahwa oh kamu harus baik terus. Jadi ketika kamu salah pasti bakal dijudge. Kenapa ndak bisa ini? Kenapa ndak bisa itu? Kayak gitu. Aku tuh pernah satu momen di blog tertentu, aku tuh lagi emang performanya lagi ndak bagus, belajarnya lagi ndak bagus, kesehatannya lagi ndak bagus juga. Akhirnya OSCE-ku tuh ada bermasalah lah, remed. Gak apa-apa teman-teman remed ya, gak apa-apa. Kita semua Pasti merasakan remed. Nggak Relate apa-apa. anak FK merasakan remed tuh relate banget. tapi maksudnya remednya tuh nggak apa-apa kita remed di preklinik. Iya. Yang penting jangan sampai remed di manusia Ya, kayak gitu. betul. Karena sekarang kita mahasiswa masih belajar. Kayak gitu. Tapi aku nggak memvalidasi remed itu Baik ya, ya. enggak. Tetap harus berusaha Iya, untuk tetap tidak harus berusaha. remed. Nah, kembali lagi yang remed tuh aku tuh sempat dapat kata-kata dari beberapa orang di sekitarku, temanku, keluarga bahkan kayak bilang, loh kok nggak bisa, kenapa nggak bisa lulus, kenapa nggak bisa, kenapa nggak bisa lulus. Biasanya saya kira kok bisa Fir, kayak gitu-gitu. Karena tadi ada stigma kalau kita tuh kayak hebat banget gitu loh di mata mereka. Padahal Mawapres itu nggak membahas tentang penyakit, tapi karena sudah ada title itu, jadi pasti pandangannya kayak gitu. Nangis insecure iya sama teman-teman, karena banyak teman-temanku yang pintar, maksudnya pintar, cerdasnya itu dalam hal akademik kayak gitu. Insecure pasti ada. Di situ aku ngerasa down sekali. Cuman kembali lagi, gimana kita ambil positifnya? Positifnya adalah, oh mereka percaya nih, aku harus tampil performanya bagus. Walaupun kita tahu semua manusia itu pasti nggak selalu harus perfect kan. Tapi kalau mau diambil sisi positif ya, maksud aku tuh gini, gak apa-apa nangis aja pada saat itu. Kita harus memvalidasi semua rasa sedih, gak apa-apa nangis aja. Tapi setelah itu bangkit lagi, punya mindset lagi kalau oh yang kemarin itu aku dikatain kayak gitu, artinya bahwa aku tuh sebenarnya bisa, cuman emang lagi down. Berarti emang bisa, berarti nanti di kemudian hari harus diperbaiki lagi. Berarti mereka percaya sama aku. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau diambil sisi positif ya,
sebenarnya kayak gitu, mereka percaya sama aku, berarti aku harus lakukan yang lebih baik lagi. Dan sebenarnya kalau aku remet kemarin bukan karena aku bodoh, kan sekarang stigmanya kan anak-anak remet itu yang bodoh, kayak bodoh banget gitu. Sebenarnya ternyata kemarin aku remet tuh nggak bodoh, tapi emang lagi pada saat itu lagi apesnya, lagi sakit mungkin teman-teman, atau emang lagi terlalu banyak begadang misalnya, atau emang belajarnya lagi nggak fokus waktu itu. Nah, berarti kalau lain kesempatan harus lebih bagus nih, karena mereka ekspektasinya lebih Jadi kayak itu sih sebenarnya, karena bagusnya adalah karena mereka punya ekspektasi yang tinggi, akhirnya aku ngerasa kalau nggak bisa, aku nggak bisa stuck di situ aja, kita harus jalan lagi. Sama kayak kemarin waktu di KDMI itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia, itu aku ikut dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Itu stucknya sampai di nasional aja, nggak bisa breaking, nggak bisa lanjut semifinal. Tuh sebenarnya nggak ada sih pressure dari orang-orang kalau bilang kayak kenapa nggak sampai final, nggak ada sih sebenarnya. Lingkunganku nggak setoksik itu, tapi akunya yang kayak ngerasa udah 2 tahun nih, kenapa kayak stuck terus, kayak nggak lanjut semifinal. Aku juga ngerasa bersalah sama pihak Univ yang selalu memberangkatkan, tapi hasilnya nggak bisa sampai semifinal, nggak bisa maksimal banget. Atau misalnya dari pihak fakultas yang selalu mengizinkan aku untuk pergi dan meninggalkan perkuliahan. Sama yang ketiga itu, aku ngerasa setiap aku lomba aku harus kasihkan maksimal, karena kenapa? Aku ninggalin kelas yang banyak banget informasinya, yang skillnya aku tinggalin, yang bisa berguna ke profesiku. Jadi aku harus maksimal. Nah saat aku stuck dengan ekspektasi orang-orang yang seperti itu, jadi aku akhirnya kayak ya udah, kita cari lomba lain yang bisa kasih lihat nih, atau yang bisa memperlihatkan kalau bisa kok. Kalau misalnya aku gagal di A, masih banyak pintu-pintu lain yang aku pasti bisa menang, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya pressure dari masyarakat karena selalu melihat kita harus bagus, kitanya semakin semangat kalau harus tetap on track nih, harus tetap bagus nih performanya, nggak boleh turun, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, yang tentang pressure. Jadi kayak gimana caranya kita menghadapi pressure yang ada. Kita bisa nilai adanya pressure itu jadi positif, kita juga bisa nilai pressure itu negatif. Jadi tergantung dari kita taruh pressure itu sebenarnya di mana nih, ya seperti apa di kehidupan kita sendiri gitu. Nah betul banget juga teman-teman. Nah ketika seseorang lagi terpuruk itu bukan berarti tidak bisa bangkit lagi. Betul. Harus bisa bangkit, dan itu dijadikan sebagai motivasi untuk pembelajaran ke depan. Nah terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Fira karena telah meluangkan waktunya untuk mengobrol pada podcast meditasi hari ini dan menyampaikan beberapa pandangan yang berpengalaman, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Terima kasih semuanya dan see you di next podcast meditasi. Bye bye guys.